Apa jadinya kalau kegiatan yang kita lakukan setiap hari, yang kita anggap itu biasa saja, sebenarnya adalah obat yang paling berbahaya dan racun yang membuat otak kita semakin lemot dan bodoh secara perlahan. Sadar atau enggak, kemampuan berpikir kritis kita sedang mengalami kemunduran besar. Setiap detik yang kita habiskan untuk doom scrolling di video pendek sebenarnya sedang melatih otak buat jadi nggak sabaran, sulit fokus, dan selalu haus stimulasi kepuasan cepat dan instan. Gua nggak ngasal atau ngelebih-lebihin ya, tapi ini ada fakta ilmiahnya loh. Ini bukan sekadar soal buang-buang waktu, tapi tentang menurunnya fungsi kendali di kepala kita. Dan ini menjadi salah satu alasan besar kenapa manusia, khususnya kita, jadi gampang menunda-nunda tugas, sulit menahan diri dari kebiasaan buruk, hingga merasa lumpuh untuk melakukan hal-hal yang produktif. Dan video ini akan membuat kita sadar apa yang sebenarnya terjadi kalau kita terus-menerus scrolling tanpa henti atau tanpa aturan. Soalnya di video ini kita akan membedah bagaimana algoritma itu merusak otak secara perlahan dan gimana cara memperbaikinya sebelum semuanya terlambat. Jadi simak sampai habis ya, agar kita bisa memegang kendali atas diri kita. So, selamat di Dhamma Handwriting di tema life skill. Ayo kita langsung masuk ke pembahasannya. Scrolling tanpa henti menciptakan kondisi yang disebut attention fragmentation. Apaan tuh bang? Singkatnya, perhatian kita terpecah karena terlalu sering berpindah fokus. Sekarang, hampir semua platform media sosial mempunyai fitur konten cepat, reels, short, dan sejenisnya. Isinya video berdurasi singkat. Tujuannya ya jelas, memperpendek waktu, memberi hiburan cepat, dan membuat kita bisa mendapat kesenangan instan hanya dengan hitungan detik. Masalahnya, tanpa sadar otak kita dipaksa berganti konteks dengan sangat cepat, dari satu video ke video lain, dari satu topik ke topik lain. Akibatnya, kemampuan menyerap informasi yang berat yang membutuhkan tingkat kefokusan yang tinggi perlahan menurun. Bukan karena kita bodoh, tapi karena otot fokus kita itu jarang dipakai. Lah bang, bukannya bagus ya? Efisien waktu, hemat kuota, dan cepat paham. Ya, kalau dilihat dari sisi itu memang bagus, praktis, cepat, ringkas. Tapi di sisi lain, otak jadi terbiasa dengan informasi yang pendek, ringan, dan instan. Dan akhirnya hal-hal atau kegiatan yang membutuhkan fokus mendalam seperti membaca lama, belajar serius, dan belajar di kelas itu jadi terasa berat. Bukan karena kita gak mampu, tapi karena kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang serba cepat. Itu baru soal fokus, tapi sebenarnya ada hal lain yang lebih dalam dari sekedar sulit konsentrasi. Kenapa sih konten pendek itu terasa nagih? Kenapa baru niat scroll sebentar, tiba-tiba sudah puluhan menit? Disinilah kita mulai masuk ke sesuatu yang namanya lingkaran dopamin. Dopamin itu apa bang? Sederhananya, dopamin adalah zat kimia di otak yang berperan dalam menciptakan rasa senang dan memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang memberikan kepuasan. Sebenarnya dopamin itu bagus atau bahaya? Pertanyaan bagus. Jawabannya, dopamin itu penting, bahkan sangat dibutuhkan. Tanpa dopamin, kita nggak punya motivasi, nggak semangat belajar, nggak terdorong mencapai tujuan, dan sulit merasakan kepuasan setelah melakukan sesuatu. Dopamin membantu kita bergerak, mencoba, bertahan, dan mengulang hal yang bermanfaat. Tapi masalahnya bukan di dopaminnya, melainkan di cara kita mendapatkannya. Saya tekankan ya, bukan di dopaminnya, melainkan cara kita mendapatkan dopamin itu. Kalau otak terlalu sering mendapatkan dopamin secara instan dan hal-hal yang cepat, ringan, dan terus-menerus, otak jadi terbiasa dengan hasil yang mudah. Maka dari itu, kegiatan yang berat yang justru sangat dibutuhkan di kehidupan nyata, itu akan menjadi susah dan males untuk dilakukan. Karena apa? Karena udah terbiasa dengan hal-hal yang mudah. Prinsipnya sama dengan orang yang kecanduan judi online. Bisa cepat dapat uang besar, tapi kepuasan dan hasilnya tidak sebanding. Banyak yang menang besar,
tapi ujung-ujungnya habis karena cara mendapatkannya ya tidak butuh usaha. Tapi kan mereka senang bang. Tentu mereka senang, tapi tidak akan bertahan lama, malah akhirnya nyesal kan. Dan ironisnya mereka bukan berhenti, tapi malah kecanduan sampai akhirnya masalah menumpuk di mana-mana. Dan dari situlah lingkaran dopamin itu mulai terbentuk. Jika itu terjadi, maka efek di kehidupan nyata akan terpengaruhi, seperti kontrol diri melemah, kita jadi gampang tergoda hal-hal yang instan, dan malas menghadapi tantangan yang seharusnya membangun hidup kita, seperti belajar, bekerja keras, atau menjaga kesehatan. Semua hal yang bermanfaat itu akan terasa berat. Karena apa? Karena otak sudah terbiasa dengan kepuasan yang cepat. Ya, malas aja gitu jadinya. Namun kabar baiknya, otak memiliki kemampuan luar biasa yang disebut dengan neuroplasticity. Apa tuh bang? Singkatnya, kemampuan untuk berubah dan membentuk koneksi baru dalam hidup penggunanya. Ya, otak kita bisa berubah yang asalnya kecanduan hal-hal yang kurang baik menjadi kecanduan atau terbiasa dengan hal-hal yang baik. Artinya, meski otak kita sudah terbiasa dengan kepuasan instan, kita tetap bisa melatihnya kembali untuk menghargai proses, fokus pada hal yang bermanfaat, dan memperkuat kontrol diri. Tapi, perlu diingat, pemulihan otak tidak bisa hanya dalam satu malam. Neuroplasticity bekerja, tapi prosesnya butuh waktu dan konsistensi. Seberapa cepat otak bisa pulih tergantung tingkat kebiasaan instan dan kerusakan pola yang sudah terbentuk. Semakin sering otak terbiasa dengan kepuasan instan, semakin sulit awalnya untuk melatih ulang fokus, kontrol diri, dan disiplin. Tapi kabar baiknya, selama kita konsisten berusaha, memberi paksaan diri, dan membiasakan kebiasaan baru, otak akan perlahan membentuk koneksi sehat kembali. Proses ini seperti latihan otot, tidak instan, tapi terlihat hasilnya kalau dilakukan terus-menerus. Untuk benar-benar melatih otak dan membentuk kebiasaan baru, harus ada usaha dan kadang harus ada paksaan diri. Ya, gak apa-apa harus dipaksa. Misal contoh sederhananya, memaksa diri membaca buku meski awalnya bosan. Ya gak apa-apa walaupun sulit, walaupun terkesan seperti bertolak belakang. Justru disitulah kebiasaan baik mulai terbentuk. Atau contohnya lagi berolahraga, gak perlu langsung lari 1 km, 2 km, cukup jalan kaki 5 menit aja, tapi asal konsisten. Nanti kedepannya hasil 5 menit itu akan terasa kurang. 5 menit kebanyakan bang, cobalah dulu 1 menit, asal konsisten. Mengapa begitu yakin? Ya karena saya sendiri pun pernah ada di fase yang sama. Paksaan ini bukan tentang menyiksa diri, tapi membiasakan otak menghadapi hal-hal yang berat. Seiring waktu, apa yang dulu terasa susah mulai menjadi lebih mudah, dan otak kita mulai menemukan kepuasan yang nyata dari usaha dan ketekunan. Mulai sekarang, jangan hanya mendengar, tapi lakukan ya. Minimalnya ada sedikit pergerakan yang dibalut dengan konsisten. Bangun disiplin bukan sekadar motivasi, karena perubahan hidup itu tidak datang sesaat, tapi dari kebiasaan yang dijaga setiap harinya. Setiap detik yang kita gunakan untuk belajar, membaca, mengembangkan diri, itu bukan sekadar aktivitas, tapi itu proses untuk membangun kembali otak kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini dapat membantu. Kalau ada yang ingin ditambahkan atau diluruskan, tulis ya di kolom komentar. Mari kita diskusi. Support terus channel yang baru berkembang ini. Sampai bertemu di video berikutnya.